Jadi begini, kelihatannya setiap bangsa dan benua itu selalu ada Satrio Piningit. Oh, okay. Saya akan mengambil contoh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan Cakrawala Institute dari Pak Jen ini mencoba untuk mengenalkan saya dengan Anda semuanya ya. Sebelum kita banyak bicara panjang lebar tentang negeri kita, saya akan mencoba mengambil contoh suatu negara. Di Afrika itu ada negara namanya Rwanda. Negara Rwanda itu negara termiskin dan terbelakang. Dan itu penghasilan utamanya adalah pisang. Penghasilan utama pisang. Lalu suatu saat karena di sana itu sudah dijajah oleh suatu bangsa dari bangsa barat sana. Bangsa barat dulu kalau orang Jawa menyebut Ero Cengkre. Ternyata orang Jawa zaman dulu pun sudah paham kalau ada suatu bangsa yang cengkre itu kan tukaran ya, bangsa yang gemar bertengkar ya, disebut bangsa Ero Cengkre. Jadi leluhur kita menyebut orang Eropa itu bangsa Ero Cengkre. Lah Rwanda dikuasai oleh suatu bangsa dari barat sana sudah ratusan tahun. Terus suatu saat diam-diam dia itu pengen menguasai sana. Bangsa Ero Cengkre itu menguasai karena sudah menguasai sana selama kurang lebih 200 tahun. Diam-diam bangsa itu punya niat jelek terhadap bangsa yang namanya Rwanda itu. Nah suatu saat dengan roman muka yang ceria seakan-akan sebagai dewa penolong ya, dia bilang bahwa pisang di Rwanda itu hasil utamanya adalah pisang, dan pisang itu kalau waktu menebang ngambil pisaunya itu ketul ya, nanti itu jatuh banyak yang rusak sehingga kalau diekspor nilainya rendah karena pisang itu rentan rusak gitu. Nah terus bagaimana tuan? Udah gini, nanti akan saya import, saya datangkan pisau yang tajam. Ada suatu negara yang pandai membuat pisau-pisau yaitu di Cina, gitu di Cina. Ya. Terus diam-diam pesen 8.000 pisau di Cina sana. Di sana terus dibagikan, ini loh pisau tajam, kalau memang tajam 10 kali lipat tajamnya dari yang digunakan yang lalu. Wah terus jadi bagus, pisangnya bagus gitu. Tetapi dia diam-diam itu sana itu dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A dan kelompok B. Kelompok A misalnya dikasih anting-anting di sebelah kiri. Kelompok B dikasih anting-anting sebelah kanan gitu ya. Nah suatu saat dia itu memprovokasi rakyat Rwanda. Orang Rwanda, ketahuilah bahwa sebenarnya negara atau bangsa Rwanda itu keturunannya orang yang pakai anting-anting sebelah kiri. Nah, yang satu juga diprovokasi. Bangsa Rwanda, ketahuilah bahwa dahulu kala Rwanda itu adalah tanah dan milik bangsa yang gemar memakai anting-anting sebelah kanan. Akhirnya diadu sedemikian rupa Divide et Impera ya. Udah perang sampai ribuan orang mati gara-gara pisau yang tajam yang didangkan tadi itu. Nah, tapi suatu saat yang namanya Sang Maha Kuasa itu menciptakan titah saling kelompok-kelompok berbangsa-bangsa, pasti setiap bangsa itu ada Satrio Piningitnya. Lalu suatu saat ada seseorang yang dulu pernah belajar dan bekerja di negeri Cina. Suatu saat dia bangkit bahwa wah ini kalau bangsa saya habis bunuh-bunuhan seperti ini, yang bisa menyelesaikan tidak ada lain kecuali orang Cina. Karena orang Cina pun juga waktu itu dipeseni pusaka oleh orang Barat yang jumlahnya ribuan itu. Akhirnya beliau itu datang ke Cina. Itu sangat sebagai seorang Satrio Piningitnya ya. Ke Cina minta diceritakan bahwa rakyatnya ribuan mati, pertengkaran segala macam sekarang hancur gara-gara pedang dari sini gitu. Lah, saya tidak akan sakit hati
Karena orang Cina tidak salah, hanya dipesani oleh orang Eurocengkre tadi itu, gitu ya. Terus tujuan Tuan apa? Saya minta Cina datanglah ke Rwanda, terserah, saya serahkan. Bangunlah tempat pendidikan, bangunlah kesehatan, bangunlah kotanya. Orang sana yang terbelakang itu biar maju dan bersih. Akhirnya apa, Mas Yen? Sekarang Rwanda itu kotanya itu terbersih seluruh dunia. Dan pembangunannya termodern seluruh dunia, dan pendidikannya maju, dan di sana diberi PR suatu ngerjakan apa gitu ya, dibimbing sama itu, dibimbing. Nah, hal-hal itu yang disebutkan juga bisa dikatakan Satrio Piningit yang akhirnya sekarang menjadi presiden Rwanda. Orang jadi presiden Rwanda akhirnya. Lah, mungkin Mas Yen juga pengen tanya lah, kalau Indonesia bagaimana? Memang saya ini sudah jauh-jauh berpikir, makanya saya terpaksa cooling down di bidang politik itu, karena saya masih menunggu datangnya seseorang yang sanggup untuk menyelesaikan PR bangsa di negeri ini. PR pertama adalah budaya bangsa negeri ini sudah hancur. Ya. Masyarakat secara umum sudah tidak ada yang sungkem terhadap leluhur. Ya. Ini kalau entoh justru di desa kecil itu. Dan apa artinya kalau hanya kecil-kecilan, kalau tidak terkoordinir secara nasional. Yang kedua, bangsa di negeri ini dulu itu Bung Karno itu adalah Satrio Piningit di saat itu, ya. Sehingga Bung Karno itu mampu untuk menghidupkan Indonesia. Bahkan ternyata pikiran-pikiran Bung Karno itu disambut baik dengan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu Bung Karno itu menjadi Satrio Piningit yang kelasnya itu dunia, dengan terbangunnya suatu budaya kesatuan antara Asia, Afrika, Amerika Latin, itu suatu bukti. Nah, terus yang ketiga, yang lainnya, sistem pemerintahan kita sekarang ini sampai kapanpun tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan sistem ini, ya, sistem ini.